Kecil dimarahin orang tua, remaja dimarahin guru sama pacar, dewasa dimarahin sama istri. Ya, kira-kira begitulah siklus hidup banyak laki-laki yang ada di muka bumi ini. Tapi sebenarnya yang korbannya nggak cuma laki-laki aja, ada wanita juga yang mengalami nasib berat yang sama. Hidup serba diatur, pilihan dikekang, dan gak ada celah untuk menikmati atau sekedar mencoba sesuatu yang mereka inginkan. Tapi sebentar, kalian pasti tahu istilah tidak ada asap bila tidak ada api, ya kan? Nah, begitu pula dengan cerita hari ini. Saya akan membawakan sebuah cerita yang akan mengajari kita tentang perspektif alias sudut pandang. Dikekang dan terus dianggap salah memanglah tidak enak. Hingga kita sadar di mana letak salah kita dan diberitahu bagaimana harusnya manusia bertindak yang semestinya. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Dậy con. Dậy. Nay cuối tuần mà. Ai quy định cuối tuần là được ngủ? Anak perawan kok sukanya bangun siang. Nah, kira-kira begitulah ceramah yang setiap paginya didengarkan oleh Rani, mahasiswi jurusan perbankan yang kesehariannya hanya menuruti apa kata ibunya saja. Naruh barang nggak boleh sembarangan, sempak yang ada di lemari harus dilipat, kuku nggak boleh panjang, dan setiap mau main dengan temannya, Rani harus izin seminggu sebelumnya. Rani mungkin menuruti semuanya, tapi ada satu hal yang selalu saja ia langgar, dan itu adalah hobinya. Rani sangat senang bermain dengan tanah liat, membentuknya lalu menjadi berbagai perabotan keramik yang indah dan berguna. Namun semua skill dan kemampuan itu tidak ada gunanya di depan ibunya. Bahkan saat hobi Rani sudah terbentuk mangkuk cantik, ibunya tetap menolak untuk menggunakannya. Sekali tak sudi, selamanya ibunya takkan pernah sudi. Đầy nhà vậy? Nặng gì thấy ghê vậy? Memang begitulah sikap dan sifat Bu Banu kepada anaknya. Peran sebagai kepala keluarga tunggal yang ada di rumahnya membuat Bu Banu harus mengambil segala tanggung jawab yang ada. Iya, Bu Banu harus menanggung itu semua setelah ditinggalkan oleh suaminya. Walau sudah menjanda anak dua, ditambah sikap dinginnya pada orang-orang yang ia temui, Bu Banu tetap tidak kehilangan pesonanya. Pak Asep seringkali datang untuk memberi makanan untuk Bu Banu. Ya, walaupun Bu Banu tetap saja menolaknya setiap hari. Semua itu karena Bu Banu ingin lebih fokus mengurus masalah di rumahnya. Karena Bu Banu tak hanya tinggal bersama Rani, ada juga kakaknya, Sasa. Walaupun Sasa sudah menikah dengan Jarwo, mereka berdua tetap tidak luput dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh Bu Banu di dalam rumahnya. Dậy chưa? Bà kêu. Dậy. Dan satu-satunya lawan yang tidak bisa Bu Banu hadapi di rumahnya hanyalah ibunya sendiri, alias Mbah Nan. Judi adalah hobinya. Bilang curang ke lawannya pas kalah adalah kesehariannya. Dan hanya Mbah Nan lah satu-satunya orang yang bisa mengcounter betapa overpowernya Bu Banu dalam membuat aturan. Kenapa saya bilang cuma satu-satunya? Ya, karena Bu Banu memang benar-benar tidak bisa dibantah, sekalipun itu pelanggan di warungnya sendiri. Warung Bu Banu terkenal sangat ramai dengan olahan kepitingnya. Semua yang datang harus antri. Bu Banu tidak butuh YouTuber yang antrinya cuma pakai sendal. Semua harus tertib dan rapi tanpa peduli apapun komplainnya. Bu Banu kali ini boleh congkak karena resto Bu Banu tak hanya asal viral saja. Restonya sudah dianugerahi banyak penghargaan. Jadi soal rasa olahan kepiting, Bu Banu siap adu skill lawan chef resto bintang 5. Ramainya warung Bu Banu tak serta-merta membuat Bu Banu menjadi kaya raya. Mereka tetap hidup susah. Sasa masih harus jualan di live TikTok. Sementara Jarwo ya hidupnya kalau nggak numpang istri ya numpang kerja di warung mertuanya. Tapi kan namanya juga orang numpang ya Bang ya. Ada aja salahnya. Mertua nyuruh ini, istri minta itu, udah diturutin. Masih belum tentu benar. Tapi Jarwo nggak bisa apa-apa selain hanya bisa menurutinya. Tao làm gì thú vậy? Sáng giờ tao làm cua mà. Đưa tay kia đây. Nhọn, mày đâu rồi Nhọn? Đứng tao nữa đó. Nước sôi đây. Đi ra em. Rani memang kuliah, tapi UKT-nya yang paling murah. Itu pun Bu Banu kadang juga nyicil, biar uangnya bisa diputerin lagi buat warungnya. Walau Rani tak pernah menyukai kuliahnya, tapi di mata ibunya, hanya jurusan itulah yang bisa membuat anaknya kaya raya. Tapi apakah Rani bisa membangkang? Ya, tentu saja tidak. Ia tetap patuh pada ibunya dan selalu membantu ibunya. Pesona cantik Rani juga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang saat datang ke rumah Bu Banu.
Sialnya, walau Rani selalu berbuat baik pada ibunya, perlakuan ibunya tetap saja tidak melunak padanya. Rani malam ini harus datang ke pesta ulang tahun temannya. Ibunya minta Rani untuk mengganti bajunya yang lebih sopan dan wajib ikut makan malam dulu tanpa peduli kalau nanti anaknya akan datang ke pesta. Để con chồm chồm con gắt vậy nè, hở cái ngực kỳ lắm. Bằng vậy hở hả? Đi chùa. Iya, akhirnya Rani datang dengan setelannya yang sangat amat sopan. Pesta ulang tahun Alena tak hanya sekedar tentang bertambahnya umur Alena, tapi juga sekaligus perayaan hubungan Alena dengan pacarnya yang sudah 6 tahun bersama. Satu wanita bahagia, 19 juta wanita lainnya tanya gimana caranya. Nah, salah satunya adalah Rani. Ia juga punya ingin hubungan yang langgeng seperti itu. Tenang aja kata Alena, karena ia akan mengenalkan Rani dengan sepupunya yang baru saja kembali dari Amerika. Sang trái. Đôi môi chia làm đôi. John mencoba stay cool depan Alena, walau mukanya sudah tidak karuan lagi bentuknya. Alena pun mulai berkenalan dengan John. Tapi sebelum mereka kenal lebih dekat, Alena ingin sedikit merombak penampilan Rani agar jauh lebih terlihat aduhai saat di depan John. Là do mê trai nha. Giống em thôi. Selfie. Sialnya, Bu Banu bukan tipikal ibu-ibu gaptek. Facebook Bu Banu berteman dengan Facebook Alena, dan ia melihat sendiri betapa liarnya pergaulan anak zaman sekarang. Bu Banu terus mencoba menghubungi Rani. Tapi ya Rani jelas tidak akan mendengar suara dari HP-nya di tengah musik keras yang ada saat pesta. Rani terus menikmati masa-masa indahnya bersama kenalan barunya, John. Rani mungkin aman saat di luar, tapi tidak saat di rumah. Rani langsung disidang bersama dengan Jarwo. Iya, mereka berdua melakukan kesalahan yang sama, dan juga di malam yang sama. Jarwo dan Rani sama-sama melanggar satu aturan Bu Banu, yaitu minum minuman jahat. Jika Rani ketahuan setelah ibunya melihat apa yang ada di Facebook Alena, Jarwo berbeda. Ia ingin keluar malam dan minum bersama teman-temannya. Bahnan memang memergokinya, tapi karena Jarwo memberi uang agar Bahnan bisa berjudi, jadi Bahnan diam saja. Ya, walaupun sama-sama lancar pada awalnya, kini Rani harus menerima ceramah dari ibunya, dan Jarwo harus rela diamuk oleh istrinya. Suara mereka yang teramat keras membuat tetangganya mulai gusar, tapi tak ada satupun yang berani menggedor pintu rumah Bu Banu. Dan dengan nada lembut, Pak Asep minta Bu Banu menurunkan nada bicaranya. Apa yang baru saja terjadi memang terdengar keras di telinga. Tapi yang namanya juga anak muda. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Rani pun juga begitu. Kerasa di kamar, ia kembali chattingan dengan John. Pipinya merah, senyumnya terus mereka, dan melupakan apa ceramah ibunya tadi. Perasaan cinta tak hanya datang dari Rani saja. John merasakan hal yang sama dengan Rani. Bahkan ia rela datang ke warung Bu Banu hanya demi bisa melihat sendiri di mana pujian hatinya tinggal. John juga membuat teman lama Rani demi mengulik lebih banyak hal tentang Rani dan betapa mengerikannya ibunya. Dòng người vội vàng bước, người ta đang mong vậy thôi. Dẫu trái tim mình. Kim trong ngồi đem trai, nước đâm chưa? Hari berganti hari, hubungan John dan Rani semakin dekat satu sama lain. Rani yang seringkali senyum-senyum sendiri membuat kakeknya curiga kalau adiknya mulai tambah dewasa dan mulai mengenal apa itu cinta. Neneknya juga ternyata memperhatikan apa yang terjadi di warung tadi. Dan ia juga senang kalau ada pria tampan yang menyukai cucunya. Tapi sialnya, semua pembicaraan menyenangkan tadi buyar saat ibunya datang. Alo. Lan hả con? Dạ. Ủa? Tao cũng cấm mày chơi với con gái tao nha. Bu Banu minta Alena menjauh dan tak lagi berteman dengan Rani. Alena dianggap bawa pengaruh buruk, mulai dari minum sampai mengenalkan sepupunya pada Rani. Dan Bu Banu tidak suka itu. Ia merasa John adalah laki-laki brengsek, karena sudah berani datang ke rumahnya tanpa menyapa dan hanya demi bisa melihat Rani. Sejak saat itulah Bu Banu membuat satu aturan baru untuk Rani. Setiap berangkat kuliah, Rani harus diantar oleh Jarwo. Dan Jarwo harus mengirimkan laporannya pada Bu Banu. Rani tentu kesal dengan aturan itu, tapi ia punya sebuah ide.
Rani tahu kalau kakek iparnya sering keluar malam demi bisa minum dan berkumpul bersama temannya. Tapi ia juga tahu Sasa selalu saja melarangnya. Rani pun memberi tawaran. Dan apa tawarannya? Jadi Jarwo harus mengizinkan Rani keluar bersama pacarnya. Dan Rani setiap malamnya akan membukakan pintu rumah saat Jarwo pulang dari minum bersama temannya. Không, tao không muốn. Cảm ơn anh rể nha. Thành à? Tối nay nhậu không mày? Seolah tak ada lagi jarak dan pembatas di antara John dan Rani. Keduanya bersenang-senang bersama, menjalani hobi Rani bersama pacar barunya. Seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan Jarwo juga merasakan hal yang sama. Amarah istrinya tak lagi ia terlalu pedulikan. Karena ia tahu saat ia sudah di luar, ia bebas, lepas dan apa itu suami takut istri? Saya laki-laki. Kalau ada satu orang di rumah Rani yang mau menerima pacar Rani lagi, itu adalah Mbah Nan, alias nenek tercinta Rani. Satu-satunya orang dalam rumah yang tidak pernah menghakimi apapun keputusan Rani, termasuk keputusan dekat dengan John. Selain parasnya lebih dari cukup untuk dibawa ke kondangan, John juga seorang putra sultan kaya raya. Kuliahnya aja di Amerika. Dan sebagai anak tunggal, John tentu akan mewarisi semua harta milik orang tuanya. Tapi ini bukan soal kekayaan. Bahagia Rani itu nyata. Karena John selalu bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Rani. Jika di rumah hobi Rani dianggap bak sebuah sampah, John tidak memandangnya begitu. Karena di matanya, kemampuan Rani adalah sebuah berlian yang harus selalu Rani kembangkan. Tak hanya tentang cinta dan janji manis semata, hubungan mereka berdua juga diwarnai keterbukaan satu sama lain. John menceritakan tentang anaknya menjadi anak orang kaya, yang hidupnya selalu diatur, dan John juga dipaksa untuk melanjutkan perusahaan milik ayahnya. Padahal John sama sekali tak menginginkannya, dan ia justru ingin membangun sebuah kafe lalu menjalankannya bersama Rani, orang yang selalu ia cintai. Hai đứa mình sẽ tự mở một cái quán như thế này mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa. Cảm ơn John ya. Rani memang jauh terlihat lebih bahagia saat bersama John. Tapi itu tidak berarti ia lupa waktu dan melupakan tanggung jawab dari ibunya di rumah. Tak cuma membantu ibunya, Rani sekarang juga membantu kakaknya jualan. Memberikannya obat tidur agar Sasa tidur lebih cepat, dan membukakan pintu kakak iparnya saat pulang malam. Kehidupan terasa sempurna, tak hanya untuk Rani. Begitu juga dengan Jarwo yang kembali merasakan martabatnya sebagai laki-laki telah kembali. Dan makin meyakinkan dirinya kalau laki-laki sejati tidak pernah takut pada istri. Aduh, bentar, HP-nya ketinggalan. Mày kiếm cái này phải không? Ồ, cảm ơn. Kebohongan yang selama ini mereka simpan rapat-rapat akhirnya terbuka juga. Bu Banu benar-benar marah pada Jarwo. Ia hanya diminta mengantar Rani kuliah. Sudah itu saja. Tapi kenapa ia masih tak becus melakukannya? Bu Banu merasa Jarwo tak pernah ada gunanya sebagai laki-laki. Jadi suami tak becus, jadi anak menantu pun juga tak becus. Jarwo sempat bela diri. Ia tahu nyata mertuanya baik untuk Rani. Tapi tidak ada salahnya kalau membiarkan Rani terus bersama John. Karena John selain tampan juga, ia adalah anak keluarga orang kaya. Bu Banu dan Sasa sama-sama tak peduli dengan apa pembelaan Jarwo. Mbah Nan lalu ikut bersuara untuk membela Rani. Tapi di tengah amarah Bu Banu, ada satu kejutan lain yang tiba-tiba datang. Ibu mana yang tak hancur hatinya melihat anak gadisnya tiba-tiba mengandung anak dari hubungan yang tidak ia restui. Tanpa ragu, Bu Banu menghajar John tepat di acara peresmian usaha miliknya. Tanpa ampun, Bu Banu terus memukuli John. Begitu pula dengan Jarwo yang merasa kecewa karena ia sebelumnya telah percaya pada John. Bu Banu tak habis pikir kenapa Rani melakukan ini semua pada ibunya. Apakah ibunya selama ini masih kurang memberikan apa yang Rani butuhkan? Dan setelah semua yang terjadi, apa yang sebenarnya Rani inginkan? Dan Rani pun menjawabnya dengan pelan. Aku hanya ingin pergi dari sini, Bu. Mungkin ibunya kecewa pada Rani hari ini. Tapi Rani sudah kecewa pada ibunya sejak lama. Keinginannya dikekang, mimpinya ditahan. Dan yang selama ini ibunya lakukan hanyalah memaksa anaknya hidup dalam mimpi ibunya. Ibu, aku tak peduli jika saja nanti pilihanku memang gagal. Tapi setidaknya,
aku gagal di mimpi dan pilihanku sendiri. Karena jika aku berhasil di mimpi dan pilihanmu, maka akulah yang sebenarnya gagal. Bu Banu menghela nafas panjang mendengar pembelaan Rani. Ia lalu bilang, sebagai ibu ia hanya memberi 2 pilihan. Menjadi pegawai bank atau meneruskan usaha ibunya. Ibunya bahkan bisa saja membayar orang agar Rani tidak perlu repot-repot membantu. Tapi ibunya ingin Rani tahu bagaimana sulitnya mencari uang. Dan mimpi Rani dengan keramik dan tanah liatnya itu tidak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa. Di tengah dunia yang selalu berputar dengan uang, dan uang. Rani tak terima dengan apa yang baru saja ibunya katakan. Dan ia membantah ibunya sekali lagi. Batas kesabaran ibunya pun akhirnya habis. Ibunya mengungkit kembali semua jasanya. Dan ia merasa Rani anak yang tidak tahu diuntung. Kuliah tidak pernah berangkat dan kesehariannya cuma seperti pengangguran yang cuma numpang makan saja. Setelah mendengar semua itu, Rani tetap tidak mau mengakui apa salahnya. Dan ibunya hanya melihat Rani. Dan seketika dia berkata, kalau memang begitu, maka silakan angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Dan hiduplah bersama pilihanmu itu. Dan untuk kali ini, Rani menuruti apa kata ibunya. Dan niatannya sudah bulat untuk pergi dari rumahnya. Sasa coba menahannya. Tapi itu sama sekali tak ada artinya. Niat Rani untuk pergi dari rumah sudah bulat. Dan berbekal sedikit tabungannya, Rani akan pergi dari sana. Jarwo juga sebenarnya coba menahannya. Tapi apalah daya, ibunya justru kembali menghancurkan hatinya. Một lát ba ngu vậy. Rani akhirnya benar-benar pamit pada Jarwo. Ia hanya tak ingin hidup menderita di rumah ini. Persis seperti apa yang Jarwo alami sekarang. Tepat sebelum Rani pergi, Bahnan memanggil-manggil Rani lagi. Bukannya ia akan menahan Rani. Neneknya paham apa yang Rani rasakan. Maka dari itu, ia memberi uang tabungannya untuk Rani bertahan hidup di luar sana. Babak baru di hidup Rani pun dimulai. Dia segera memberi kabar pada John kalau ia telah kabur dari rumah. Tapi masalahnya, rumah John juga masih berisik dengan semua perseteruan yang terjadi di acara siang tadi. Ayah John bahkan minta John untuk segera kembali ke Amerika. Dan untuk menebus kesalahan John, ayahnya siap memberikan uang berapapun yang diminta. Karena di mata ayah John, Rani hanyalah keluarga miskin yang pasti bisa dibungkam dengan banyak uang. Kabar yang Rani kirim tadi sebenarnya dibaca oleh John. Tapi John sendiri sudah diancam ayahnya. Jika ia berani keluar, maka fasilitas yang ayahnya beri akan dicabut begitu saja. Dan John akhirnya tak membalas pesan Rani. Rani dibiarkan terus menunggu. Malam semakin dingin, hujan semakin deras. Dengan sabar Rani terus menunggu kabar John, sekaligus menunggu hujannya reda. Dan mungkin benar apa kata ibunya. Kalau John hanyalah pria brengsek yang tidak bertanggung jawab. Nhi! Anh xin lỗi. Iya, pada akhirnya tak hanya Rani yang berkorban. John pun melakukan hal yang sama. Ia tinggalkan semua kekayaan ayahnya dan berniat memulai hidup baru bersama Rani. Sementara itu, Bu Banu mulai merasakan apa itu arti sepi. Ia sadar mulutnya sudah terlalu keras. Bahkan ia sampai mengusir anak bungsunya begitu saja. Dan seolah tahu apa yang Bu Banu rasakan, Pak Asep lalu mengingatkan, kalau setiap orang yang pernah muda pasti pernah merasakan cinta. Dan harusnya Bu Banu tak perlu sekeras itu pada Rani. Sembari memberikan sup buatannya, Pak Asep berharap kalau Bu Banu bisa jauh lebih tenang. Dan jika suatu saat Rani kembali, Bu Banu tetap mau menerima tanpa perlu memarahinya. Rani dan John lalu mendatangi Alena kembali. Mereka minta pada Alena untuk mencarikan kontrakan murah untuk mereka tinggal sembari menunggu hari kelahiran anak Rani dan John nanti. Kontrakan yang tak hanya akan menjadi tempat tinggal, tapi sekaligus menjadi tempat untuk mereka belajar menjadi pasangan
serta calon orang tua yang lebih baik dari orang tua mereka berdua. Selayaknya kepala keluarga, John mengerahkan semua tabungannya dan mengajak relasinya untuk berbisnis bersama. Begitu juga dengan Rani, yang rela bekerja sesuai dengan hobinya demi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecil mereka. Rani sekarang benar-benar bahagia setelah bisa hidup di atas pilihannya sendiri. Tapi, bahagia dan derita sejatinya hanyalah sebuah roda yang berputar. Begitu pula kehidupan keluarga kecil Rani dan John. Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai terjadi. Mungkin masalah yang dihadapi hanya sepele, karena John salah membeli daging yang Rani minta. Namun mulut Rani tak bisa berhenti memaki dan menyalahkan John, hingga kesabaran John akhirnya habis juga. Anh hết tiền rồi. Anh không có tiền mua barbecue. Có bây giờ em nghĩ anh còn bao nhiêu tiền không? John, Apa yang baru saja John katakan memang benar adanya. Saldo ATM John sudah tak lagi cukup untuk membeli daging wagyu yang Rani minta. Karena tak ingin istrinya khawatir, jadi John memilih untuk berbohong saja. Tapi ternyata itu bukan keputusan yang tepat. Rani justru memarahinya karena satu masalah yang harusnya tak perlu dibesar-besarkan. John menganggap Rani tak pernah mengerti posisinya dan sudah terlalu banyak menuntut darinya. Rani tak mau kalah. Kondisi perutnya yang semakin membesar membuatnya tak bisa lagi bekerja. Dan jika John ingin Rani juga bekerja, maka Rani ingin John mengandung anaknya sendiri. Dan alasan yang Rani keluarkan membuat John tak lagi mau berdebat dengannya dan memilih untuk diam saja. Masalah datang silih berganti di rumah tangga mereka. Awalnya mungkin mereka bisa melewatinya, tapi perlahan-lahan masalah semakin membesar. Selain masalah ekonomi, kesalahpahaman juga kerap menjadi masalah yang tak mudah untuk dilalui. Rumah yang sempat menjadi tempat paling hangat untuk pulang, kini berubah menjadi tempat yang selalu ingin John hindari setiap harinya. Tak banyak bisa Rani lakukan untuk membantu keuangan John selain berhutang pada kakaknya. Ia yakin John akan bisa segera membayar hutangnya nanti setelah bisnisnya lancar. Malam harinya, John pulang dari tempat bisnisnya dengan wajah yang tidak bersahabat. Ia juga langsung menelpon temannya yang katanya untuk urusan bisnis. Tiba-tiba gelas yang Rani cuci pecah dan membuat kakinya terluka. Rani terus memanggil John untuk mengambilkan Hansa Plus untuknya. Tapi John justru masih lanjut telepon dan mengacuhkannya begitu saja. Nó nằm đây nè. Nó nằm ngay đây nè. Ok, anh xin lỗi. Nhờ lấy một cái băng keo thì nặng nhẹ vậy đó. Cái chuyện đó nó clear rồi. Anh không có giận em. Anh không có đàn bà anh vậy. cuộc điện thoại với mấy đứa bạn của anh đúng không? Thôi đưa anh coi coi. John terus mencoba memperbaiki apa kesalahannya. Dan John juga mengharap respon yang sama baiknya dari Rani. Tapi Rani tak memberikannya. Dan justru mencap John sekarang telah berubah. Emosi John pun perlahan naik. Apa yang ia bicarakan di telepon tadi adalah soal hutang. John harus berhutang ke temannya lagi. Ia baru saja ditipu dan bisnis yang pernah ia sepakati waktu itu semuanya telah hilang tak tersisa. Termasuk uang-uang John yang sudah masuk ke dalamnya. Jika John merasa sudah melakukan semua demi Rani, maka Rani pun sebenarnya sama. John melihat kalau Rani hanya diam di rumah dan memarahinya saja saat pulang. Tapi asal John tahu, perut Rani kerap sakit, hormonnya pun berubah, emosinya sering sekali tak stabil. Kalau masalah mencari uang, ia juga mau melakukannya. Itu pun andai ia bisa. Kalau mau dibilang ia tidak berusaha, tapi Rani juga berusaha dengan berhutang pada kakaknya. Semua tabungan Rani senilai 1,5 juta juga sudah habis tak tersisa. Dan John juga harus melihat itu. John tidak mau kalah, karena Rani mulai bahas uang. John juga mengungkit lagi soal persoalan uang tabungan miliknya. John sudah habis 50 juta untuk bisnis, dan 25 juta untuk biaya hidup, biaya pemeriksaan kehamilan, dan masih banyak biaya yang lain lagi. Dan tak hanya masalah uang, John mengungkit kembali masa-masa saat mereka awal pacaran. Masa di mana John selalu dilarang kedua orang tuanya untuk punya hubungan dengan wanita miskin seperti Rani. Tapi John terus-terusan bela Rani. Bahkan John rela meninggalkan kekayaan orang tuanya. Dan ternyata nasibnya harus berakhir dengan tidak dihargai oleh istrinya sendiri. Seolah tak mau mendengar semua pembelaan John,
Rani justru kembali membahas masalah uang yang tadi John sebutkan. Iya, memang uangku hanya kecil di matamu. Tapi itu semua adalah uang yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Dan kau juga sama. Kau juga tidak menghargaiku. Mungkin benar apa kata ibuku dulu. Kau hanyalah pria brengsek yang selalu ingin menang sendiri. John menghela nafas panjang saat mendengarnya. Dan ia pun memutuskan untuk pergi. Meninggalkan Rani sendiri tanpa peduli bagaimana nasib anaknya nanti. Dunia tak hanya kelam untuk kehidupan Rani dan John saja. Ibu dan semua anggota keluarga yang di rumah seolah mengalami derita yang hampir sama beratnya. Mulai dari warung Bu Banu yang kian sepi dari hari ke hari, atau bahkan perdebatan antara Sasa dan Jarwo yang seolah tak pernah ada habisnya. Apapun masalahnya, Jarwo selalu dianggap sebagai biangnya. Ia selalu dianggap salah sekalipun ia sudah berbuat benar. Sasa tak pernah ragu untuk memukul, melukai atau bahkan menghina Jarwo dengan berbagai kata-kata paling menyakitkan. Dan puncak dari segala perhara rumah tangga mereka adalah hari ini. Iya, Jarwo ketahuan selingkuh. Ia lalu diajar habis-habisan oleh Sasa. Jarwo hanya diam. Bukan karena ia tidak ingin membela dirinya. Tapi ia tahu, kalau ia bicara, maka ia semakin dipukuli oleh istrinya. Bahnan pun sempat bertanya pada Jarwo, kenapa ia selingkuh? Tapi ia enggan menjawabnya. Dan justru melempar sebuah pertanyaan. Chứ con cũng mệt rồi. Ngưng đi. Bu Banu minta Sasa untuk berhenti sebentar. Ia harus mendengar apa yang ingin Jarwo katakan. Tapi sebelum Jarwo mengucapkan sesuatu, Bu Banu ingin bertanya. Berapa lama ia selingkuh dari anaknya? Dan Jarwo akhirnya jujur dan menceritakan semuanya. Iya, Jarwo mengakui kalau ia selingkuh. Aku lelah hidup seperti ini. Dan aku lelah ada di rumah ini. Aku selingkuh bukan untuk mencari apa yang tidak ada dari istriku. Aku hanya ingin martabatku sebagai pria kembali. Dan itu aku dapatkan darinya. Nada bicara Sasa kembali naik dan merasa tak terima dengan semua alasan yang Jarwo katakan. Dan iya, sifatmu yang seperti inilah yang membuatku selingkuh. Dan aku tak pernah diberi kesempatan bicara. Dan selama di sini, aku merasa tak pernah dihargai. Padahal, jika aku mau mencari kerja di luar sana, gajiku pasti lebih besar. Tapi aku lebih memilih berbakti pada ibu mertuaku, menjadi babu untuk istriku, atau bahkan menjadi ojek untuk adik iparku. Apa aku mengeluh? Tidak kan? Aku hanya mengeluh saat aku tidak diperbolehkan untuk keluar dan minum bersama temanku. Sebenarnya aku tak terlalu ingin minum. Tapi hanya itu caraku untuk menenangkan diriku. Membuang bising di kepala ini. Dan jujur, hanya satu yang sebenarnya aku inginkan di rumah ini. Yaitu dihargai. Mendengar apa yang barusan Jarwo katakan, Bu Banu yang justru tak terima. Laki-laki seperti Jarwo tak pantas dihargai. Jarwo sudah diberi gaji, diberi tempat tinggal, diberi makan dan diberi pekerjaan. Lalu untuk alasan apa lagi Jarwo harus dihargai? Dan mendengar itu kesabaran Jarwo akhirnya habis juga. Ia tahu ia salah. Ia tahu kalau ia selingkuh. Dan apa yang kalian katakan memang benar. Dan sekarang posisiku memang tersudut. Jadi kalian bisa bebas menghakimiku dengan berbagai kalimat pedasmu. Tapi sebelumnya, saat aku masih melakukan semua yang kalian minta, apakah mata kalian tak melihatnya? Aku tak berharap dianggap seperti raja di rumah ini. Tapi lihatlah aku juga manusia. Bahkan saat aku adalah satu-satunya pria di rumah ini, tak ada satupun dari kalian yang menganggapnya.
Aku hanya heran, kenapa semua orang di rumah ini selalu merasa dirinya adalah korban. Jarwo lalu bergegas mengemasi barangnya. Dan niatnya sudah bulat. Ia akan pergi, sekaligus menceraikan Sasa saat ini juga. Bà ngoại không tệ quá. Mày có cần phải làm tôi cho mừng gì không? Cậu Đoan cũng muốn hỏi em mỗi ngày á. Bu Banu minta Sasa melepaskannya begitu saja. Jarwo pun kemudian berbalik. Dan sebelum ia pergi, ia ingin bertanya satu hal pada ibu mertuanya. Dulu saat ayah mertuanya memutuskan pergi, apakah itu sepenuhnya salah ayah? Atau ibu juga berperan dalam kepergian ayahnya? Bu Banu tercekat mendengar pertanyaan terakhir dari Jarwo. Dan itu tentu karena sebuah alasan. Alasan dibalik betapa kerasnya Bu Banu dalam menjalani hidupnya. Iya, dibalik semua gemerlap penghargaan dan kesuksesan warungnya, hidup Bu Banu tak bisa dibilang mudah. Ia ditinggalkan oleh suaminya dengan 2 anak yang harus ia hidupi seorang diri. Tapi perpisahan di antara mereka tentu tak datang hanya karena masalah satu malam saja. Dan nasib suami Bu Banu hampir sama jika dibandingkan dengan Jarwo. Ia suka minum di malam hari, dan ia juga sering dipukuli istrinya sendiri. Ingatan rasa sakit yang ada di benak Bu Banu hanya tentang betapa jahatnya pria, tanpa pernah berkaca bagaimana perlakuan wanitanya. Suami Bu Banu tak hanya dipukul, ia juga dipermalukan di depan teman dan anak-anaknya. Hingga pada akhirnya ia tidak kuat lagi. Lalu, pergi meninggalkan luka yang sangat mendalam di benak hati Bu Banu. Bu Banu sampai beranggapan kalau semua laki-laki sama saja brengseknya. Dan karena itulah, ia melarang Rani untuk pacaran. Tôi không sống với bà nữa. Ly dị mẹ đi. Entah karma atau hanya kebetulan semata, kini kedua anak Bu Banu mengalami satu nasib yang sama, yaitu ditinggal oleh suaminya. Sasa sampai harus jatuh sakit karena ditinggal oleh Jarwo. Dan rasa sakit serupa juga dirasakan oleh Rani yang tak pernah menyangka kalau John juga akan meninggalkannya. Satu-satunya orang yang bisa Bu Banu ajak sekarang hanyalah ibunya. Dengan ditemani sup hangat pemberian Pak Asep, Bu Banu bertanya pada ibunya, apakah selama ini yang ia lakukan pada anaknya adalah suatu hal yang salah? Bahnan memilih untuk tidak menghakimi anaknya setelah semua yang terjadi. Tapi Bahnan hanya bertanya satu hal pada anaknya. Kapan terakhir kali kau mengaku salah dan meminta maaf pada orang lain? Mendengar itu, Bu Banu terpaku. Ia sadar betul selama ini ia tidak pernah mau diatur oleh siapapun. Pendapat anaknya ditolak. Aturan di warungnya harus dituruti sedemikian rupa. Pembelaan dari anak kandung dan menantunya sendiri kerap ia acuhkan begitu saja. Jika tak sesuai aturannya, maka dipersilakan pergi saat itu juga. Ini bukan tentang baik atau buruknya aturan yang Bu Banu terapkan. Tapi ini tentang menghargai dan tidak selalu merasa benar. 2 hal yang mungkin terdengar sepele. Tapi Bu Banu sadar ia sudah lama tidak melakukannya. Bak bola salju yang kian membesar, apa yang selama ini Bu Banu lakukan berimbas pada masalah yang harus dilalui anaknya. Iya, Rani sekarang harus mencari di mana perginya suaminya. Dan saat John tiba-tiba menghubunginya, justru di sanalah petaka baru saja dimulai. Anak yang telah Rani tunggu-tunggu
ternyata tak pernah datang di dunia ini. Penderitaan hebatnya membuat bayinya harus direlakan selamanya. Dan Rani harus ikhlas menerima kalau ia mengalami keguguran. Setelah sekian lama Rani meninggalkan rumahnya, akhirnya ia kembali. Dan kini hidup jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tak ada lagi kepala yang keras. Yang ada hanya hati yang lunak dan mau menerima apa saran yang lebih baik untuk masing-masing anggota keluarga yang ada di rumah. Lembaran cerita baru di keluarga Bu Banu tak hanya sampai di situ. Bu Banu benar-benar melunak. Ia juga membuka hatinya pada Pak Asep. Sup hangat buatan Pak Asep selalu menghangatkan suasana dingin yang ada di rumahnya. Ia juga melakukan semua ini sebagai bukti kalau hatinya tak lagi membenci laki-laki. Dan ia siap menerima pasangan baru di hidupnya. Hidup memang hanya sekali, tapi menulis kembali kisah kita bisa dilakukan berkali-kali. Dan Bu Banu mau memberikan kesempatan itu di hidupnya. Membagi sedikit ruang di hidupnya untuk menua bersama Pak Asep. Nanar di mata Bu Banu tak mampu menyembunyikan betapa bahagianya ia malam ini. Dan semua ini tak akan pernah terjadi jika bukan karena jasa dari kedua anaknya. Setelah gejolak masalah yang terjadi di hidup mereka, Bu Banu merasa bangga memiliki anak-anak yang hebat seperti Rani dan Sasa. Tak hanya soal kemauan keras mereka yang bisa tumbuh dewasa tanpa sosok ayah di sisinya. Tapi mereka juga menunjukkan pada ibunya kalau tak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk salah dan juga benar. Hari ini mungkin sang ibu yang benar. Besok bisa saja anak-anaknya yang benar. Karena pada akhirnya bukan soal siapa yang jadi korban, tapi keberanian untuk mengakui bahwa kita semua pernah salah. Dan justru dari situlah kita belajar menjadi manusia yang lebih baik. Kesempatan kedua akan selalu ada, dan itu tak hanya dirasakan oleh Bu Banu saja. Rani pun merasakan hal yang sama. Hobi yang awalnya tak pernah didukung dan selalu dicaci ibunya, kini hobi itu telah berkembang menjadi toko keramik mewah dengan nama Le Petit. Toko keramik dengan koleksi paling unik yang ada di Vietnam. Sekaligus menjadi toko perabotan keramik dengan omset terbesar di Vietnam. Tak ada lagi hinaan kalangan bawah untuk Rani sekarang. Rani berhasil menaikkan derajat keluarganya. Ya, Rani sudah menjadi kaya raya. Dan setelah semua itu, akhirnya terundang satu nama untuk datang. Lan ơi, Nhìn sang trái. Anh ấy đã rất cố gắng để hàn gắn mối quan hệ này. Nhưng đôi khi Setelah sekian lama saling mendinginkan kepala satu sama lain, John akhirnya kembali untuk menemui Rani sekali lagi. John menceritakan kembali apa yang terjadi di malam itu. Sebenarnya John sempat pulang untuk mencari di mana istrinya berada. Tapi justru mereka tak pernah bertemu. Dan saat anaknya dinyatakan berpulang selamanya, John tak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan itu semua. Jadi, inilah momen yang tepat untuknya bisa bicara. Setelah semua penjelasan yang ada, Rani dan John sama-sama menyadari satu hal. Dulu, mereka hanyalah sepasang anak yang saling membuktikan siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Tapi mereka kini mulai dewasa. Dan John akhirnya mengajak Rani kembali bersama-sama. Tak perlu kata untuk menjawabnya. Jika pelukan sudah cukup untuk tidak meninggalkan tanya. vì đã ghé ngang đời tôi để dạy cho tôi bài học của sự trưởng thành. Ada satu perbedaan besar dari belajar di sekolah dan belajar di kehidupan. Di sekolah, kita belajar baru kita diuji. Kalau di kehidupan, kita diuji dulu baru kita belajar. Tiap karakter yang ada di cerita barusan punya porsinya tersendiri. Tapi ada satu yang sama. Mereka semua punya kebaikan dan mereka punya keburukan. Tergantung dari mana kita melihatnya. Kita tidak sedang hidup di persidangan,
Jadi kita tidak perlu terus-menerus merasa benar. Akuilah saja kesalahanmu, introspeksi diri sejenak, dan yakinkan hatimu untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Tak perlu juga terus-menerus merasa menjadi korban. Merasa orang jahat pada kita, merasa dunia tak pernah berpihak pada kita. Buang semua pikiran tak berguna itu. Karena sejatinya, puncak kebenaran dalam hidup bukanlah pada siapa yang paling benar, melainkan pada keberanian mengakui salah, ketulusan meminta maaf tanpa dalih, dan keikhlasan merendah tanpa pembelaan diri. Saya Gogon dan Signal Tim Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like. Terima kasih banyak sudah memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.